Oke, kita sudah mendekati yang lebih seru-seru lagi ya, lebih seru lagi ya. Makin ke belakang makin seru Bapak Ibu ya, makin seneng ya. Nah, kita sudah ngomongin masalah yang gangguan-gangguan yang lebih dalam, yang ada di tempatnya brainstem. Ya ini masuk bagian dari brainstem. Belum brainstem saya. Ini bagian dari yang ada di bawahnya otak ya. Kita ngomongin masalah hipotalamus, ada kan hipotalamus, hipokampus, ada kan di sana kan. Kalau hipotalamus itu lebih banyak untuk mengontrol perilaku seperti lapar, haus, tidur, respon seks enggak lah ya. Ini juga mengatur suhu tubuh, tekanan darah, emosi dan sekresi hormon. Jadi anak-anak yang selalu kelaparan ya, anak-anak yang gangguan tidur, ini biasanya gangguannya di hipotalamus ya, ini. Kemudian ada yang namanya kelenjar hipofisis ya. Ini mengeluarkan hormon yang mengontrol perkembangan seksual, ini gonad ya. Meningkatkan pertumbuhan tulang dan otot dan merespon stres. Ini hormon hipofisa. Ini hipotalamus di sini tempatnya ya, hipotalamus. Tempatnya hipofisa di belakangnya sini ya, hipofisa ya, enggak kelihatan ya. Pineal ini membantu mengatur jam internal tubuh dan ritme sirkadian itu jam tidur itu loh. Jadi kalau kelenjar pinealnya terganggu, pineal tuh yang katanya mata ketiga tuh. Jadi kalau ada di antara alis, ya, di belakangnya situ, ya dan tepatnya kelenjar pineal itu ya, di belakang situ kayak kacang katanya ya, katanya. Ini membantu jam internal tubuh dan dengan mengeluarkan melatonin itu hormon tidur ya. Nah ini yang kita lihat kalau gangguannya di sini di pineal ya gangguan tidur, di hipofisis ya gangguan pertumbuhan ya, stres, hipotalamus ya, gangguan rasa lapar, gangguan tidur ya, kayak gitu itu tadi. Ada nggak anaknya yang gangguannya di sana? Ada gangguan di hipotalamus. Minum kopi dok, tadi baru bikin kopi, ya. Tapi ya belum diminum, ya. Masih panas. Sudah aman dok, oke. Sayang sinyal WiFi sih putus-putus, mudah-mudahan ada rekamannya. Ya mudah-mudahan ada. Tapi kayaknya tadi sudah dikasih izin, ya sudah dikasih izin sama orang tua. Tomo ada ya gangguan di hipotalamus ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Ini ada dok kena hipotalamus, hipokampus. Nah ini pas nih kita mau ngomong hipokampus nih sekarang ya. Hipokampus ini udah perguruan tinggi karena pakai kampus ya. Kalau masih SMA ya hipo SMA, hipo SMP. Enggak ada ya. Hipo SMA enggak ada. Ya, ini ya. Ini limbik sistem. Ya, kita ngomong sudah mulai lebih lengkap ya. Ada hipokampus ya, ada talamus ya, ada korpus kalosum ya tadi sambungannya ya. Karena kita lihatnya dari bawah sekarang ya. Dari otak kita lihat dari bawah dipotong. Ini otaknya enggak dilihat dari bawah, dipotong dari samping. Kita lihat dari samping ini di dalamnya otak ya. Ini struktur di dalamnya otak ya. Talamus, kalau ada gangguan fungsi talamus, ini cuma stasiun relay. Talamus itu stasiun relay ya. Dia ini yang memainkan peran untuk sensasi nyeri, perhatian, kewaspadaan dan memori. Ini relay talamus ya. Ini tempatnya relaynya di sini ya. Ganglia basal di sini tidak kelihatan. Nanti tak tunjukkan tempatnya ya. Ini untuk mengkoordinasi gerakan halus seperti gerakan ujung jari. Ini gerakan-gerakan yang butuh ketelitian, fine motorik halus. Ya, ini butuh gerakan halus. Sistem limbik ini semua, limbik sistem ini adalah pusat emosi, pembelajaran dan memori. Wah, ini ya. Ini ada tempatnya ini tadi yang ada nanya yang singgulat giri nih, ini. Tempatnya di sini, termasuk ini ada singgulat giri. Singgulat giri ada di sini, hipotalamus, amigdala ada di sini semua. Ini untuk reaksi emosi, kalau hipokampus untuk memori. Ya. Tadi yang nanya singulat giri ada di mana ada tempatnya? Ya di daerah sini nih. Singulat kortek berarti girinya ini ya singulat giri namanya ya di atas ini. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang ngomong hipokampus. Ya kalau gangguannya di hipokampus ini dia. Dia ini kesulitan memindahkan memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Dia tidak bisa memindahkan memori jangka pendek. Ya. Emosi, navigasi untuk arah, ya, spasial orientasinya jelek. Terus proses belajarnya jelek. Itu kalau gangguannya di hipokampus. Sedangkan kalau gangguannya di amigdala, ini amigdala. Ya. Ini lokasinya dikasih tahu ya. Tapi ini untuk gerakan-gerakan otonomik, respon-respon yang otomatis dari tubuh. Ya. Yang ini berhubungan dengan rasa takut. Jadi dia akan waspada. Ya. Ini emotional respon ya. Ini juga melakukan proses dan konsolidasi dari memori dan ini juga membantu hormon sekresi. Wis mulai menarik ya. Wah ya.
Hipokampus sinaps apa ya, itu yang menghubungkan antara hipokampus dengan teman-temannya. Nerve growth factor itu apa ya? Itu faktor untuk menumbuhkan saraf ya. Oke. Ciri-ciri gak sama, gak apa-apa. Ciri-ciri gak sama. Siapa tahu sudah diterapi, sudah diperbaiki. Ya enggak apa-apa. Ini kan secara umum ya, berdasarkan buku. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Menarik ini. Sekarang topik daya ingat. Wes, mantap dok, daya ingat. Daya ingat tak terjemahkan jadi memori ya. Memori adalah proses kompleks yang mencakup 3 fase. Encoding. Jadi dia tuh kita kan terima informasi itu banyak ya, dari mana-mana ya. Terus tubuh kita itu akan memilah mana yang penting, mana yang enggak. Encoding. Ya, diputuskan. Kemudian menyimpan dan mengingat. Area otak yang berbeda terlibat dalam berbagai jenis memori. Jadi ini dibagi antara memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Ya. Otak Anda, jadi otak kita harus memperhatikan dan berlatih agar suatu peristiwa berpindah dari memori jangka pandang ke jangka panjang yang disebut sebagai pengkodean. Ya, jadi ini kayak komputer ya, ada encoding, ada pengkode, ada encoding ya. Nah, memori jangka pendek ini disebut juga memori kerja, terjadinya di korteks prefrontal. Ini yang bagian depan, Bapak Ibu. Sebentar, tak tunjukkan gambarnya prefrontal. Gambar prefrontal tadi ada di sini. Kok kelihatan nih prefrontal ini? Ini loh prefrontal. Mana prefrontal? Ya, bagian prefrontal. Ya ini bagian prefrontal, di bagian depan ini. Nah dia itulah yang mengelola. Di sini ada nggak gambar prefrontal? Ada. Ya wis lah, dilewati dulu. Ya. Di korteks prefrontal ini menyimpan informasi selama sekitar 1 menit. Dan kapasitasnya dibatasi sekitar 7 item. Enak ya, jadi kalau ngajari anak-anak jangan akeh-akeh, 7 item itu maksimal. Dan dia cuma bisa mengingat 1 menit memori jangka pendek. Ini loh rahasianya, yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Kita terlalu banyak install. Yang diinstal terlalu banyak, terus nggak kita pindahkan. Ya kebuset ya, ketimpa lagi hilang. Jadi caranya kita menyimpan informasi jangka pendek itu cuma bisa 1 menit, cuma dibatasi 7 item. Ya. Jadi kita itu kalau misalnya ya lagi nulis 16 angka kartu kredit, 16 angka kartu debit, kita baca atau nomor KTP, nomor KK kita ingat, nomor BPJS kita ingat. Tapi setelah 1 menit kita lupa. Bener atau bener? Ya ini memori jangka pendek ya. Lupa gitu ya. Nah ini karena kita ngomong mau bisa baca kok ya, tapi kalau 2-3 kali kita ingat ya. Dikasih tahu nomor teleponnya orang kita masih ingat, tapi sebentar lagi lupa ya. Ini ya. Oke. Jadi memungkinkan Anda untuk menghubungi nomor telepon yang baru saja Anda diberitahu, mengintervensi selama membaca untuk menghafal kalimat yang baru saja Anda baca sehingga kalimat berikutnya masuk akal. Nah ini. Ya, jadi dia kalau kita baca kita bisa tahu kelanjutannya apa ya. Kurang lebih ya, otak kita ini yang menghubungkan di memori jangka pendek. Ya. Jangka panjang sekarang. Nah, diproses di hipokampus. Nah, lobus temporal dan diaktifkan saat Anda ingin menghafal sesuatu untuk waktu yang lebih lama. Memori ini memiliki kapasitas konten dan durasi yang tidak terbatas. Ini kok hard disk ya. Ini berisi kenangan pribadi serta fakta dan angka. Wah, ini loh prefrontal cortex yang mau ngomong tadi. Angel lah, ini singulat gyrus ini. Ya. Amigdala, hipokampus, cerebellum. Nah, kalau mau sabar nunggu ya pasti ada gambarnya kok. Ya. Oke, ya. Oke, ya, belum ada pertanyaan ya. Jadi ya memori itu kayak gitu ceritanya. Kalau kita tahu rahasianya kita bisa belajar. Ya kayak sekarang semua masuk ke memori jangka pendek semua. Dan sekarang semua pada lupa. Yang tadi tak bicarakan di awal mana? Sudah pada ingat nggak? Apa yang tak bicarakan di awal? Sudah lebih dari 1 menit, dok, lebih dari 7 item. Wis lali. Ya kan, karena belum masuk ke tempatnya memori jangka panjang di hipokampus. Ya. Sedangkan memori keterampilan itu disimpannya di mana? Di otak kecil, cerebellum. Ini yang disimpan apa? Ingatan yang dipelajari secara otomatis seperti mengikat sepatu, memainkan alat musik, atau mengendarai sepeda, berenang, dan sebagainya itu disimpan di sini. Ini yang hubungannya sama keterampilan.
Saya punya video ya, tadi dikirim orang ya, orang demensia umur 90 sekian, sudah meninggal orangnya ya, 96 kali ya orang itu ya. Orang itu balerina. Orang itu balerina, sudah lumpuh ya, sudah meninggal 2019 kemarin. Dia waktu itu menari terkenal banget tahun 1967, ya, balerina utama. Waktu diperdengarkan musik Swan Lake gitu ya, punyanya siapa tadi lupa, Swasoki atau siapa, aku membacanya juga susah ya, tulisannya aneh gitu ya. Dia ternyata bisa mengikuti gerakannya itu pakai tangan. Tiba-tiba memorinya kembali. Nah ini yang saya ingin tahu ya. Kemungkinan besar memori itu adalah masuk di memori keterampilan yang diaksesnya lewat musik, ya lewat seni tadi, informasinya ya ini diproses di otak kecil yang menyangkut informasi ke ganglia, menyimpan ingatan, belajar secara otomatis, dia menari kan. Begitu ada musik itu, dia balik melakukan gerakan-gerakan tariannya tadi. Ya. Aku punya ya di WhatsApp ya gambar ibu itu. Mungkin tak pindahin ke Facebook ya nanti biar Bapak Ibu juga nonton ya. Menarik. Oke. Inilah bagian-bagian yang kecil-kecil tadi ya, midbrain ya, midbrain, pons sama medulla oblongata. Midbrain yang kecil ini, midbrain. Ya, ini pons, ini medulla oblongata. Ini masuk di brainstem. Kemudian ini nyambung yang namanya spinal cord. Spinal cord ini nanti adanya di dalam tulang belakang. Ini yang Bapak Ibu suka hisep itu loh, kalau beli sumsum. Ya, spinal cord ya. Ini ada ventricle keempat ya. Nanti ventricle hubungannya sama hidrocephalus ya. Kalau kelebihan cairan atau apa ya. Ini cerebrum, ini cerebellum, otak kecil dipotong samping ya. Talamus tempatnya di sini ya. Hipotalamus tempatnya di sini ya. Pituitary gland tempatnya di sini ya. Inilah bagian-bagian otak. Tapi tenang Bapak Ibu, nggak usah dihafalin, nggak ada ujian. Ya, yang penting kita tahu fungsinya apa. Oke, kita lebih lanjut lagi lihat gangguannya di otak ya. Ini sekarang bagian yang terganggu cerebellum, otak besar, otak kecil. Kalau cerebellum itu otak kecil. Kehilangan kemampuan koordinasi gerak halus, kehilangan kemampuan untuk berjalan, berjalannya tidak seimbang tuh kayak mau jatuh. Tidak dapat meraih atau memegang objek, tremor, vertigo, bicaranya cadel, tidak dapat membuat gerakan cepat, matanya juling dok, hipotonia itu ototnya gak kuat tuh. Ataksia, nah ini gangguannya ini. Ya tadi siapa yang anak-anaknya punya gangguan cerebellum, ya ini gangguan cerebellum. Ya. Oke, aku cek lagi. Oke, lupa harus nyontek. Singulat gyrus sudah ditunjukkan tempatnya tadi ya. Sudah ditempatkan tempatnya tadi ya, ada di gambar tadi ya. Lupa harus nyontek. Berarti kena juga di prefrontal, bisa jadi ya. File juga sama, kadang lupa, tapi kalau sudah terekam ingat terus dok. Nah, ini sudah masuk memori jangka pendek, terus kemudian dia bisa mindahkan ke memori jangka panjang. Ya, bagus ya, good. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, makin lama makin menarik nih. Nih, ya gangguan di brainstem. Ya. Pons itu juga ngurusi masa gangguan tidur, ya, tidur, bangun, ya, mimpi ya di pons. Yang ini otomatis ya, untuk bernafas, untuk denyut jantung. Ya. Ini untuk penghargaan terhadap kortek ya. Kalau ada informasi ada apa ya, ini perlu dipenghargaan atau enggak. Ya. Sebetulnya yang paling mau bahas lebih seru itu yang midbrain ini loh. Ya. Jadi midbrain inilah yang banyak membahas masalah visual information, auditory information, sama body movement. Ya. Dia ini mengontrol refleks dari tubuh, dari pendengaran. Ini refleks. Ya. Nah, inilah yang kalau kita aktifkan di midbrain ini nanti kita akan jadi upgrade memori. Wah, ya toh. Jadi akan meningkatkan kapasitas kita belajar. Ya. Dok, berarti ini boleh dilakukan pada kita, dok, pada orang-orang normal. Iya, aku sudah melakukan. Makanya aku bisa kayak gini dan aku bisa ya menurut saya ya, atau ya pengalaman saya pribadi dari murid-murid saya kan ngajar sebelum ini. Dokter kalau ngajar bahasanya lumayan dok, dibandingkan orang lain lebih membumi. Pengertiannya lebih enak. Jadi kita lebih gampang mengerti. Ya, itu salah satu kalau aku jadi mempelajari sesuatu, aku bisa menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih awam lah. Ya walaupun ya nggak benar-benar awam karena topiknya kadang-kadang terlalu sulit. Ini yang kita lakukan nanti kalau kita lakukan aktivasi dari otak tengah. Ini otak tengahnya beda sama yang di orang-orang sana ya. Yang matanya tertutup masih bisa nulis, masih nebak. Enggak ya, ini enggak ada hubungan sama itu ya. Ini beda, otak tengahnya beda. Ya.
Kita nggak sama dengan yang itu. Ini gampang kok aktivasi. Aku lagi punya program ya, dulu ditantang sama Mata Hati untuk bantu anak-anak normal. Ya, maksudnya normal itu yang ya kelihatannya nggak punya masalah, cuma slow learner gitu. Boleh nggak dok diaktifasi semua jadi ini? Ya bisa, tapi masalahnya loh, orang tuanya mau atau enggak gitu loh. Kan mereka nggak merasa nggak punya masalah. Padahal anak-anak tadi mungkin masalahnya bisa ya tadi kita ngomong di software, di nutrisinya salah kali ya. Karena ya anak-anak mana sih ada anak yang kecukupan gizi ya. Terus yang kedua mungkin berinya yang error ya. Nah, kalau beri error kan sekarang nggak memperbaikinya gampang. Ada Bicom. Ini yang masalah hidrosefalus ya, gara-gara ventrikelnya salah ya, akhirnya jadi airnya berlebihan ya, cairan otaknya berlebih jadi hidrosefalus. Kenapa ya tertekan ya, menekan otak ya kayak ada tumor gitu ya, ditekan ya fungsinya jadi terganggu ya. Ini kasus-kasus hidrosefalus. Kalau biasa kayak gini ya kita coba buka supaya cairannya keluar, supaya tekanannya nggak tinggi. Ya. Ini tidak bisa kita kerjakan. Ya. Ini harus dokter bedah. Ya. Kita tidak bisa kerjakan yang ini. Hidrosefalus tidak bisa.